Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam terucapkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eh, yang terhormat, eh, selaku dosen pengampu mata kuliah interaksi manusia komputer, Ibu Resmi Darni, MKOM. Selanjutnya, tanpa memperpanjang waktu, saya saya Hanifah Putri Pertiwi dari NIM 2207 menyampaikan presentasi hasil laporan hasil eh, proyek akhir saya yang berjudul Perancangan Sistem Pendaftaran Ekstrakurikuler Siswa SMP 14 Sungai Lambai. Saat ini SMP 14 merasakan urgensi untuk merespon perubahan dinamika dalam pertumbuhan siswa dan keragaman opsi kegiatan ekstrakurikuler. Proses administrasi pendaftaran dengan pengelolaan data siswa di kegiatan ekstrakurikuler yang sama ini mengandalkan metode manual, menimbulkan sejumlah kendala yang substansial dan memberikan beban tambahan yang tak perlu kepada siswa, orang tua, dan staf sekolah. Dalam sebuah konteks di mana kegiatan ekstrakurikuler ini menjadi pilar penting dalam perkembangan karakter dan keterampilan siswa. Metode manual yang terfragmentasi dan kurang terhubung menjadi hambatan signifikan. Komplektivitas pendaftaran dan manajemen data melibatkan sejumlah prosedur dan dokumentasi menamakan waktu serta dapat menyebabkan kesalahan manusiawi. Dengan melihat tantangan ini, pengembangan situs web ini diinisiasi dengan tujuan utama untuk menciptakan solusi terintegrasi yang tidak hanya menyederhanakan proses pendaftaran ekstrakurikuler, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan manajemen data siswa yang terlibat dalam berbagai kegiatan. Keberlanjutan pengolahan data yang lebih efektif akan memastikan informasi terkini, sebuah prestasi dan partisipasi siswa dapat diakses dengan cepat dan akurat oleh semua pihak terkait. Untuk perancangannya, saya akan menampilkan entity relationship diagramnya atau ERD. Untuk ERD-nya bisa dilihat dari layar, di mana NISN dan ekstrakurikuler akan menjadi foreign key dan ID pendaftaran kode ekstra akan menjadi primary key-nya, di mana dalam pendaftaran ekstrakurikuler di SMP 14 Sungai Lambai ini, siswa akan melakukan pendaftaran melalui login dari jenis kelamin, nomor HP siswa, kelas NISN, hobi, kelas dan mahasiswa. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya saya akan menunjukkan bagaimana untuk tampilan activity diagram dan proses dari proses loginnya. Selanjutnya ini dari activity diagram proses pendaftaran ekstrakurikuler. Untuk implementasi database, saya hanya menampilkan screenshotnya saja di sini karena karena notebook saya mengalami gangguan dan ini menumpang juga dari notebook teman saya yang mungkin ini karena karena program webnya ini dibuat dari CI dan notebook
yang saya pakai ini punya teman saya juga, ya dia tidak bisa memakainya dengan CI, jadi dia tidak terkoneksi, tidak dapat terkoneksi linknya. Maka saya akan hanya akan menampilkan dari screenshotnya saja dari database-nya. Database Excool ada beberapa admin, ekstrakurikuler, siswa, dan user. Di mana tab admin ini nanti akan jadi pemiliknya admin email dan admin password. Untuk tab user akan ditampilkan seperti ID, user ID, NSN, hobi, nama lengkap, jenis kelamin, kelas, telepon, ekskul, pengalaman, sertifikat, status, dan tanggal konfirmasinya. Selanjutnya untuk ID ekskul, untuk interface-nya saya akan saya akan memperlihatkannya ke sini. Untuk interface-nya, untuk lama utama webnya berisi navigasi jenis Excool yang disediakan di SMPN 14 Sungai Lambai. Panduan pendaftaran Excool yang melalui web dan ada button login. Lama utama juga berisi footer yang menampilkan informasi dari kontak sekolah. Untuk panduan pendaftaran, siswa juga dapat langsung mengklik button daftar untuk mendaftarkan akun mereka. Karena ini untuk daftarnya tidak bisa ditampilkan karena beda file, jadi saya hanya menampilkan screenshotnya saja. Untuk pada halaman registrasi, siswa akan diminta untuk mendaftarkan akun mereka, di mana tampilan login nantinya setelah mendaftar akun, siswa atau pengguna website lain dapat memilih login sebagai user ataupun admin. Untuk tampilan dashboardnya, pada dashboard user ditampilkan panduan untuk mengisi formulir pendaftaran yang disediakan pada navigasi sebelah kiri halaman. Kemudian untuk setelah user mengklik menu pendaftaran, maka user harus mengisi form yang disediakan untuk pendaftaran ekstrakurikuler. Selanjutnya, jika data sudah terisi semua, maka user dapat menekan atau memilih button simpan. Tetapi jika sudah mengklik button simpan, maka user sudah tidak bisa lagi mengubah data yang diisi pada form. Maka atau singkatnya, setelah diklik button, maka akan tersimpan di database.
Ya. Kok kasih kusen nih? Ih. Ih. Bingung konfirmasi. Akses melakukan pendaftaran. Setelah data diri user terkirim ke database, maka sistem akan meminta user untuk mengkonfirmasi data dengan mengklik button konfirmasi. Setelah diklik, maka muncul pop-up untuk kembali melakukan konfirmasi data. Data yang disubmit tidak lagi diganti lagi oleh user, sehingga data yang sudah disubmit tidak akan diganti oleh user. Sehingga jika terdapat data yang salah, maka user harus menghubungi admin. Untuk tampilan ini merupakan tampilan dashboard admin, di mana ditampilkan menu untuk menu untuk mengelola formulir pendaftaran, user terdaftar, kelola admin, dan logout. Menu ini disediakan pada navigasi sebelah kiri laman. Untuk tampilan tambah admin nantinya admin akan menambahkan admin baru atau menghapus admin pada menu kelola admin. Yang untuk user terdaftar nanti akan menghapus admin nanti akan menghapus akun user terdaftar dan melakukan ekspor data user. Untuk kelola formulir, admin dapat melihat kapan user melakukan pendaftaran dan melihat detail pendaftaran user tersebut. Admin dapat memilih atau mengklik button lihat detail untuk menampilkan data yang user inputkan pada formulir pendaftaran. Nanti akan muncul di menu formulir juga akan mengekspor data user ke dalam bentuk copy clipboard, file CSV, file Excel, file PDF, atau print data. Admin juga pencarian nama atau ekspor. Selanjutnya saya akan menjelaskan program sintak dari proyek pembuatan sistem web pendaftaran ekstrakurikuler di SMP 14. Untuk halaman login ada di atas deskripsi halaman login sederhana. Yang pertama ada session start, digunakan untuk memulai atau melanjutkan sesi yang ada. Untuk ikut file, ikut di
Untuk di input di DB Connect PHP digunakan untuk menyertakan file yang mungkin berisi koneksi ke database. Untuk deklarasi variabelnya, untuk nanti variabel alert ini akan digunakan untuk menyimpan pesan kesalahan atau pemberitahuan. Sedangkan untuk role ini, variabel akan menyimpan peran admin atau user dari sesi yang sudah ada. Untuk cek sesi nantinya, jika sesi sudah ada pengguna atau pengguna sudah login sebelumnya, maka pengguna akan diarahkan ke halaman sesuai perannya, admin atau user. Untuk cek tombol login, jika tombol login atau BTN login ditekan, maka akan ditambah nilai dari email, nilai dari input email dan password. Query ke database. Query ke database, query SQL dilakukan untuk mencari pengguna baik di tabel maupun user berdasarkan email dan password yang dimasukkan. Semua ini bersama-sama menciptakan halaman login yang cukup sederhana dengan fungsi pemeriksaan login dan pengalihan berdasarkan peran pengguna. Untuk bagian cek PHP, bagi kode HTML dan PHP di atas digunakan untuk memeriksa apakah pengguna sudah login sebelumnya. Untuk session start, digunakan untuk memulai atau melanjutkan sesi yang ada. Untuk nanti cek sesi, berarti jika variabel sesi role tidak di-set, maka pengguna belum login. Dalam hal ini, pengguna akan diarahkan ke halaman login header. Dalam hal ini, pengguna akan diarahkan ke halaman login ini. Untuk role assignment, ini untuk role assignment, jika sesi role untuk sesi role ini, jika sesi role sudah di-set, maka artinya pengguna sudah login. Maka nilai role akan disimpan dalam variabel role ini. Dengan menggunakan potongan kode ini, kita dapat memastikan bahwa pengguna hanya dapat mengakses halaman yang memerlukan autentifikasi dengan memeriksa apakah sesi role sudah ada atau belum. Jika belum, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login. Untuk pada potongan kode PHP untuk logout, untuk menghancurkan atau mengakhiri sesi pengguna dan mengarahkannya kembali ke halaman login. Untuk session start, itu nanti session start. Untuk session start digunakan untuk memulai sesi. Session destroy, untuk session destroy menghapus semua data sesi yang sudah ada, termasuk menghapus semua variabel sesi dan menghentikan sesi tersebut. Dengan kata lain, ini memberikan efek logout karena semua informasi sesi pengguna dihapus. Untuk ready Jimpet ke header ini, localhost login.php digunakan untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman login setelah sesi dihancurkan. Dengan menggunakan potongan kode ini, kita dapat memberikan fungsi logout ke halaman yang mengaksesnya. Ketika pengguna
Ketika pengguna mengakses halaman ini, sesi mereka diakhiri dan diarahkan ke halaman login. Berdasarkan hasil penyampaian hasil dari project program web, pembuatan program web pendaftaran ekstrakurikuler SMP 14 Sungai Lambai, dapat ditarik kesimpulan yaitu berdasarkan kode program ekstrakurikuler ini yang mungkin terjadi dalam penggunaannya yaitu seorang user dapat melakukan login dan memasukkan email dan password. Jika kemudian pengguna berhasil login, sesi akan diset oleh pengguna dan diarahkan ke halaman sesuai peran. Jika pengguna sudah login sebelumnya, akses ke halaman login akan dihindari dengan pengalihan ke halaman utama. Kesimpulannya, intinya pengembangan situs web ini diharapkan bukan hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai pendorong perubahan menuju lingkungan sekolah yang lebih terstruktur, responsif, dan memuaskan bagi semua stakeholders, termasuk siswa, orang tua, dan seluruh lingkungan staf sekolah di dalamnya, serta di sekitar SMP 14 Sungai Lambai. Dengan demikian, implementasi teknologi dalam administrasi sekolah tidak hanya menjadi kebutuhan fungsional, tetapi juga menjadi aspek integral dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengalaman siswa secara keseluruhan. Mungkin hanya ini yang dapat presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah dan khilaf dalam pembuatan proyek dan dalam penyampaian saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.